Halo Sobat Laici Studio Channel, kembali kita berjumpa lagi. Di episode sebelumnya kita membahas pertobatan seorang gubernur, yakni Gubernur Lawrence. Nah, di video kali ini kita akan membahas mukjizat yang dilakukan Rasul Yohanes kepada istri Basil. Dari hal itulah sepasang suami istri ini akhirnya bertobat. Kemudian juga di video kali ini kita akan membahas pertobatan sang hakim bernama Krisus. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Basil dan Grace. Di kota Flora ada orang kaya lainnya yang bernama Basil, seorang yang terhormat dan dimuliakan, tetapi dia penganut kepercayaan pagan. Istrinya bernama Grace adalah seorang wanita yang mandul. Suatu hari Basil mengunjungi salah seorang keponakan Miron yang bernama Rodon dan berkata, "Ada berita apa dari rumah sanak kita Miron? Mengapa dia mengurung dirinya sendiri di rumah bersama dengan orang asing yang tinggal di rumahnya dan tidak mengunjungi kita lagi serta bercakap-cakap dengan kita? Apa sebenarnya pengajaran dari orang yang tinggal di sana? Ayolah, ceritakan kepadaku." Kemudian Rodon berkata kepada Basil, "Banyak keajaiban pada orang itu, dan aku telah mendengar katanya apapun yang orang asing itu ucapkan tidak pernah gagal untuk menjadi kenyataan." Basil kemudian bertanya lagi kepada Rodon, "Apakah mungkin kalau dengan kata-katanya saja istriku bisa jadi hamil?" Kemudian Rodon menjawab, "Mereka berkata hal ini juga bisa dibuatnya." Ketika Basil mendengar hal itu, dia segera pergi ke rumah Miron, berkata kepada orang di situ bahwa dia ingin berbicara kepada Yohanes. Ketika Rasul Yohanes diberitahu hal ini oleh Miron, maka dia menerima Basil dengan sukacita. Lalu Basil masuk dan memberi hormat kepada Rasul Yohanes. Kemudian Rasul Yohanes berbicara kepada Basil, katanya, "Tuhan akan memenuhi semua keinginan-keinginanmu, dan diberkatilah orang yang tidak mencobai Allah di dalam hatinya. Namun, hai Basil, bangsa Israel telah mencobai Allah yang tidak bisa dicobai. Tetapi karena dia itu baik, maka dia tetap memberikan kepada mereka berkat-berkatnya. Selain waktu, dia membelah sebuah batu di padang belantara, dan dari situ dia memberi minum kepada orang-orang yang tidak taat tersebut, mengalirkan kepada mereka air bagaikan sungai. Lalu pada waktu lainnya lagi, dia mengirim kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu roti untuk dimakan yang turun dari langit, yang mana untuk hal ini mereka tidak mengusahakannya. Dan di waktu lain lagi, dia mengirim mereka daging untuk memuaskan mereka. Namun bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk ini tetap tidak percaya kepada karya-karya mujizat dari Allah. Untuk itu, hai Basil, janganlah mencobai Allah. Jika tidak ingin menderita, percayalah kepadanya, maka semua permintaan-permintaanmu akan dipenuhinya." Kemudian Basil mengerti bahwa apapun yang sedang dipikirnya ternyata Rasul Yohanes sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Lalu Basil berkata kepada sang Rasul Kristus, "Aku percaya ya Guru, tetapi aku mohon padamu, mintakanlah kepada Allahmu agar istriku bisa melahirkan seorang anak." Setelah itu Rasul Yohanes menjawab, "Jika engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Allah." Kemudian Rasul Yohanes menasehati Basil mengenai banyak hal. Lalu setelah itu Basil meninggalkan rumah Miron dan langsung pergi menuju rumahnya. Hari berikutnya dia pergi bersama istrinya, yakni Grace, menuju rumah Miron. Lalu mereka memberi hormat secara takzim kepada sang Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes pun berkata, "Bersukacitalah o Grace, biarlah kasih karunia Allah menerangi hati kalian berdua, kamu dan suamimu, dan mengabulkanmu dengan sebuah kebaikan pada rahimmu." Setelah cukup menasihati mereka, maka kasih karunia Roh Kudus menaungi mereka. Lalu mereka memohon agar dibaptis oleh Rasul Yohanes. Sesudah Rasul Yohanes membaptis mereka, maka mereka mengundang dia untuk datang di rumahnya agar memberkati rumah itu. Rasul Yohanes pun memenuhinya. Selanjutnya Yohanes kembali lagi ke rumah Miron. Keesokan harinya istri Basil kemudian mengandung, dan oleh kasih karunia Roh Kudus, setelah 9 bulan lamanya
Akhirnya Grace melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu mereka memberi nama kepada anak itu Yohanes. Wah, ini karena saking bahagianya guys, makanya nama Rasul Yohanes akhirnya digunakan juga untuk nama anaknya Basil. Oke, kita lanjut. Basil kemudian membawa sejumlah emas dan bermaksud mempersembahkannya kepada Rasul Yohanes agar dapat dibagikan kepada para fakir miskin. Kemudian Rasul Yohanes berkata kepadanya, "Lakukanlah anakku, dan bagikan hartamu dengan tanganmu sendiri, maka kamu akan memiliki harta di surga." Krisus sang hakim. Sang hakim sipil bernama Krisus dan istrinya bernama Selin. Wah, nama istrinya sama kayak nama anaknya admin nih. Oke, kita lanjut ya guys. Mereka punya anak laki-laki tunggal yang kerasukan setan. Mendengar bahwa Yohanes sang Rasul Kristus dapat melakukan banyak keajaiban besar, maka dia membawa anaknya menuju rumah Miron. Ketika Rasul Yohanes melihat dia, Rasul Yohanes seketika berkata, "Krisus, dosa-dosamu telah menang dan menjajah anakmu, karena kamu telah menerima suap dan berlaku pilih kasih dalam menangani perkara hukum. Hal itu menimbulkan kebencian di hadapan Tuhan. Maka kamu perlu mendapatkan kemurahan Allah. Tetapi mengapa kamu datang kepada kami?" Lalu Krisus menjawab, "Tuan, ambillah apapun yang kumiliki di dalam rumahku, tetapi buanglah roh jahat yang ada di dalam tubuh anakku. Aku takut dia akan mati dalam kejahatan." Kemudian sang rasul menjawab, "Kami tidak memerlukan harta bendamu, tetapi yang kami inginkan adalah dirimu dan anakmu." Kemudian Krisus juga menjawab, "Tuan, apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan anakku?" Yohanes menjawab, "Percayalah kepada penyaliban Yesus dan kamu akan melihat kuasanya." Krisus kemudian menyatakan, "Aku percaya Tuan, hanya saja sembuhkanlah anakku ini." Kemudian Rasul Yohanes memegang tangan kanan anak itu dan memateraikan dengan lambang salib 3 kali. Lalu memanjatkan doa, dan seketika roh jahat itu meninggalkan tubuh anak itu. Ketika Krisus melihat kejadian itu, maka dia sangat kagum dan tersungkur dengan cemas berlutut di kaki Yohanes dan berkata, "Sungguh benar Bapa, Allah menyertaimu." Pada hari berikutnya, Krisus membawa Selin, istrinya, dan juga anaknya, dan sejumlah uang menemui Rasul Yohanes dan berkata, "Tuan, ambillah ini semua dan anugerahkan kepada kami materai dari Kristus." Rasul Yohanes kemudian menjawab, "Untuk mendapatkan materai Kristus tidak diperlukan uang, hanya iman yang murni. Mengenai uang ini bagikan saja kepada mereka yang membutuhkan, dan terimalah dengan cuma-cuma kasih karunia dari Sang Kristus." Sesudah Rasul Yohanes mengajar mereka, lalu Rasul Yohanes membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan menyuruh mereka pulang dalam damai. Kami, maksudnya Yohanes dan Prokorus ya guys, tinggal lama di rumah Miron, tidak kemana-mana, tetapi banyak orang yang datang menerima katekisasi dan dibaptis. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.